Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPKN. Nah, kami akan menjelaskan materi mata kuliah PPKN tentang demokrasi. Konsep dasar demokrasi. Pengertian. Secara bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak atau rakyat. Prinsip dan indikator demokrasi. Prinsip demokrasi yaitu meliputi 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Indikator demokrasi meliputi 1. Terdapat sebuah akuntabilitas. 2. Terdapat sebuah rotasi dan kekuasaan yang berlangsung. 3. Terdapat sebuah rekrutmen dari kegiatan politik yang terbuka. 4. Terdapat sebuah pemilihan umum. 5. Terjadinya penikmatan dari berbagai macam bentuk hak asasi dasar yang dimiliki oleh manusia. Perjalanan demokrasi di Indonesia. 1. Masa revolusi. Tahun 1945 sampai 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi gaya-gaya ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik, karena masih ada revolusi fisik. 2. Masa demokrasi parlementer. Periode pemerintahan negara Indonesia tahun 1950 sampai 1959 yang menggunakan Undang-Undang Dasar sementara sebagai dasar konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Pada masa ini juga disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara bukan kepala eksekutif. 3. Perkembangan demokrasi terpimpin. Sejak berakhirnya pemilihan umum 1995, Presiden Soekarno sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada partai politik, karena partai politik tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila. 4. Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini menerapkan demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwa model demokrasi yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. 5. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945, karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie, tanggal 21 Mei 1998. Partisipasi politik warga negara. Adapun partisipasi langsung diantaranya 1. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif berupa presiden atau wakil presiden. Yang kedua, pemilihan kepala daerah langsung atau pilkada. Yang ketiga, aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun.
Sedangkan perilaku politik yang tidak langsung diwujudkan dengan penyampaian aspirasi melalui lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat, atau media massa. Gimana sobat PPKN? Udah jelas kan tentunya? Sekian dulu ya video presentasi dari kami. Semoga ilmu yang kami berikan untuk teman-teman semua bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.